Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Alhamdulillah, dengan pertolongan dan taufiknya kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini untuk kita memanfaatkan waktu antara ba'dal maghrib hingga menjelang isya nanti insyaallah untuk bersama-sama kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah wa nas'alullah Subhanahu wa taala al-ikhlas. Kadzalika nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'ala an yarzuqana ilman nafi'ah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan majelis kita Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi, dan mudah-mudahan kita diberi pertolongan untuk bisa meluruskan niat kita semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengikuti agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan fikih. Tema fikih pada malam hari ini terkait dengan nafaqah, bab nafaqat ya. Disebut dengan jamak. Jamak dari nafaqah karena sebab hubungan suami istri. Ada juga yang karena sebab qarabah, anak menafkahi orang tua, menafkahi anak. Ada juga yang sebabnya karena milkul yamin, karena memiliki budak ya. Yang memiliki budak dia pun harus memberi nafkah ya kepada budaknya. Kalau nggak bisa gimana? Punya budak nggak bisa ngasih makan gimana? Ya dijual saja biar yang mampu yang bisa ngasih makan ya. Juga mulkul hayawan atau bahaim, karena sebab memiliki binatang peliharaan, ini juga wajib ya. Kalau nggak bisa ngasih makan ya dijual aja, karena ini wajib ya. Makanya babnya nafaqat banyak jamak gitu ya, karena memang macam-macam nafkah itu. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ada anwa' nafaqat, ada anwa'un nafaqat. Ada nafaqatul insan ala nafsihi, seorang menafkahi dirinya sendiri. Jadi dia tidak tergantung kepada orang lain, menyandarkan kepada orang lain, dia menafkahi dirinya sendiri. Dan kemudian dia juga kemudian ada juga nafaqah al-furu' 'ala al-usul. Nafkahnya al-furu' itu apa? Anak ya, cucu kepada yang di atasnya. Ya. Kalau ada anak ya cucu tidak wajib. Anak menafkahi orang tuanya misalnya. Tapi kalau anaknya nggak ada, adanya cuma cucu ya cucu menafkahi orang tuanya, berarti menafkahi kakeknya gitu. Kalau anaknya sudah meninggal semua, tinggal cucu ya, maka ada kewajiban, meskipun di sini dengan ketentuan yang menafkahi mampu, yang dinafkahi tidak mampu.
Kalau sama-sama mampu, ya tidak perlu apa? Tidak ada kewajiban menafkahi. Kemudian ada nafaqatul usul alal furu', menafkahi anak bagi apa? Orang tua, menafkahi anak. Kalau orang tua tidak ada, wajiban kakeknya menafkahi apa? Anaknya anak. Berarti apa? Cucu. Kalau kakeknya mampu. Kemudian ada nafaqatu zaujah ala zauj. Nafkahnya suami kepada istri. Ini sepakat para ulama, ya, tidak ada khilaf tentang wajibnya menafkahi istri. Bahkan sudah kita sebutkan apa? Keutamaannya, ya, bahwa dinar yang diinfakkan kepada istri itu lebih utama dari apa? Dari jihad fi sabilillah. Atau afdalu nafaqah adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarga. Nah. Kemudian juga apalagi yang belum di sini. Di sini tidak disebutkan di macam-macamnya, tapi disebutkan di masalahnya. Di masalah yang kedua adalah nafaqatul al-mamalik wal bahaim. Menafkahi budak dan menafkahi binatang peliharaan. Ya. Baik. Ya, pada malam hari ini barangkali kita ingin menambahi keterangan tentang kewajiban apa? Menafkahi istri, ya. Nah, ini Allah berfirman walahun alaikum apa? Rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Di hadis itu. Walahun alaikum rizquhun. Apa? Wajib bagi kalian kepada istri-istri kalian. Kalimat alaikum itu menunjukkan wajib. Lahun alaikum. Lahun untuk para istri, ya. Wajib atas kalian, wahai para suami, rizquhun, untuk memberikan apa? Nafkah. Tapi dengan bahasa rizki di sini. Maksudnya apa? Menafkahi, dan nafkah itu yang dimaksud adalah apa? Memberi makan. Menafkahi berupa makan, berupa minum, berupa pakaian. Pakaian ada disebutkan sendiri dalam ayat, dalam hadis tadi. Lahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhun. Pakaian disebutkan secara apa? Secara sendiri. Kalau makanan dan minuman masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam rizquhun. Ya. Begitu pula tempat, ya, tempat tinggal. Ini juga bagian dari apa? Nafkah. Dan tawabi'nya. Tawabi' itu yang mengikutinya. Ada kaidah at-tabi' tabi'. Yang mengikuti, ya mengikuti, artinya hukumnya yang mengikuti sama hukum aslinya. Kalau hukum aslinya wajib, yang mengikutinya ikut apa? Ikut wajib. Mudah-mudahan paham. Misalnya apa ya? Apa jamaah? Misalnya apa? Yang mengikuti, memang dia bukan makanan, dia bukan minuman, tapi dia mengikuti, bukan pakaian juga, tapi mengikuti untuk kebersihan badannya, misalnya sabun, ya, sampo, itu mengikuti dia.
Jadi jangan kemudian suami enggak ada di sini makanan, adanya makanan minuman nih. Bilang ke istri enggak ada sampo, enggak ada sabun. Nah, itu mengikuti dia. Ya, mengikuti karena ya kalau pakai pakaian enggak mandi gimana? Ya. Berarti sabun mandi, sabun cuci gitu masuk juga. Ya. Makan berarti butuh apa? Sendok, butuh piring gitu. Masuk. Ini mengikuti. Ya, maka ini mengikuti. Dan ini semuanya bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu ya sesuai dengan adat. Ya, sesuai dengan adat. Menyesuaikan siapa? Suami dan menyesuaikan istri. Suami yang seperti ini ya, harusnya berapa wajibnya untuk istri yang seperti ini gitu. Ini menyesuaikan bagaimana suami dan bagaimana apa? Istri. Nah, yang perlu kita tambahkan sini keterangan ya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Saya cari aja hadisnya biar tidak ya. Apa hadisnya disebutkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang dan di sana ada kalimat wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha. Tidaklah engkau menafkahi keluargamu, istri atau keluargamu, tidaklah engkau menafkahi mereka yang engkau melakukannya dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah, mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Maka di sini apa yang perlu kita perhatikan? Jadi di sini apa? Untuk mendapatkan pahalanya itu kalau dalam rangka mencari ridhonya Allah. Dalam rangka untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bukan timbal balik. Bukan timbal balik. Kamu hari ini separuh, kamu sudah hari ini nggak baik. Kamu tak kasihnya separuh aja, hari ini nggak baik. Tidak begitu, nggak bisa begitu. Ya, karena apa? Karena dia melakukannya bukan karena timbal balik, sehingga tiap hari berubah-ubah. Tidak. Ya sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan yang mungkin tidak sama antara istri seorang istri si A dengan istrinya si B misalnya. Ya. Kecuali kalau ada persyaratan istrinya ingin bekerja, saya mau bekerja, ya udah boleh, tapi nafkamu, karena kalau kerja kan kamu nggak di rumah lama nih, ya kan, berarti boleh, syaratnya apa? Nafkahnya dipotong separuh. Nah, ini tidak apa-apa kalau seperti ini. Dengan apa persyaratan. Ya. Tapi asalnya seorang untuk mendapatkan pahala, maksudnya itu kalau dia memberikannya dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini penting kita untuk berusaha untuk menghadirkan apa? Niat. Karena kalau niatnya kita untuk dipuji, niatnya kita untuk disanjung, niatnya kita untuk mendapatkan timbal balik dan yang semisalnya, gugur kewajibannya karena hukumnya wajib.
gugur kewajibannya tapi nggak dapat pahala. Paham atau tidak? Ya. Ini mungkin hal yang kadang kurang kita hadirkan ya. Kalau kita hadirkan niat kita semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana hadis yang sudah kita sebutkan ya, pada pertemuan yang lalu, bahwa dinar ya, anfaqahu fi sabilillah, wa dinar anfaqahu fi raqabah, wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinar anfaqtahu ala ahlik ya. Dinar yang kamu keluarkan untuk jihad, dinar yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak, dinar yang kamu keluarkan untuk memberi fakir miskin, dinar yang kamu keluarkan untuk istri dan keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang apa? Yang diberikan kepada keluarga. Tapi tadi kalau dia memang mengeluarkannya dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini perlu diikat dengan ikatan kalimat itu, keterangan tadi. Ini tidak semuanya akan mendapatkan kalau dia tidak mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugur kewajibannya ya, karena dia sudah menjalankan apa? Kewajiban. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dan dari sini kita mengetahui untuk kita terus meluruskan niat ya, dan kita juga mencari dengan mencukupkan yang halal, karena ya, yang dimaksud dengan memberi adalah memberi yang halal, dan kita berusaha untuk apa? Memberikan sesuai kebutuhan, yang mencukupi, memberi yang mencukupi, syukur lebih, dan tidak usah merasa kehilangan, tidak. Apalagi Allah berfirman, wa ma anfaqtu min syai'in, gimana? Wa ma gimana ayatnya? Lupa ayatnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa yang kalian infakkan ya, maka Allah akan menggantinya. Nah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan maka Allah akan mengganti. Jadi kalau Allah ganti enggak ada ruginya kan. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik yang memberi rizki. Jadi diganti di dunia dan dapat pahala di akhirat. Diganti di dunianya akan diganti. Jadi mungkin kita itu mendapatkan rizki setiap hari karena apa yang sudah kita berikan kemarin gitu. Berarti yang harusnya berterima kasih siapa itu? Kita atau istri? Karena kita diganti oleh Allah, diberi gantinya. Ya. Dan setiap hari turun 2 malaikat. Setiap hari turun 2 malaikat yang mengatakan apa? Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-hamba yang berinfak gantinya, dan berikanlah hamba-hamba yang menahan infaknya hilang hartanya. Ini doanya malaikat. Kalau doanya kita mungkin tidak dikabulkan, doanya malaikat. Sehingga ya, seorang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan menjalankan kewajiban ini. Ya. Kemudian
Di antara hal yang perlu kita tambahkan juga keterangannya. Nah, adalah terkait dengan, kita baca saja di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, nafaqatuz zaujah, yajibu nafaqatuz zaujah 'ala zauj. Wajib menafkahi istri atas suami. Liqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah yang menjadi pemimpin bagi wanita dengan sebab apa yang Allah lebihkan kepada para laki-laki, ya, dan dengan sebab apa yang telah mereka infakkan kepada istrinya dari harta mereka. Ya, maka di sini apa? Wajib dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apa? Apapun. Maksudnya dalam keadaan apapun gimana? Ya, dalam keadaan meskipun istrinya apa? Sangat kaya dan suaminya sangat miskin, itu tidak berbalik. Tidak berbalik. Tetap yang wajib adalah suami. Ya, tetap yang wajib adalah suami. Wali hadis Jabir radhiyallahu anhu fi siyaqi hajjati Nabi sallallahu alaihi wasallam walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tadi sudah kita baca hadis ini bahwa wajib atas kalian untuk memberikan rizki kepada istri kalian dan pakaian bil ma'ruf. Kemudian hadis Jabir al-mutaqaddim, hadis yang sudah lewat kemarin, fa in fadhala syai' fali ahlik. Kalau kamu sudah menafkahi diri kamu, maka setelah itu nafkahilah apa? Keluargamu. Ini tentunya yang paling bagus, ya, seorang menafkahi semuanya. Kalau bisa menafkahi semuanya, itu yang paling apa? Paling bagus. Ya, menafkahi anaknya, yang menafkahi istrinya, yang menafkahi adiknya yang miskin, yang menafkahi kakaknya yang miskin, yang menafkahi siapa lagi? Bapaknya mungkin, kakak. Orang-orang yang miskin yang masih ada hubungan apa? Kekerabatan. Kalau dia bisa semuanya, itu paling bagus. Tapi kalau tidak bisa, maka ya tentunya yang paling utama adalah kepada istri dan anaknya. Ya, wali hadis Aisyah al-mutaqaddim aidan fa fihi qawlihi li sallallahu li Hindin khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah, ya, Nabi mengatakan kepada Hindun yang yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwa suaminya tidak memberi nafkah yang mencukupi. Suaminya tidak memberi nafkah yang mencukupi. Ini menunjukkan apa? Yang telah menjadi kebiasaan sahabat atau tradisi di antara sahabat adalah bahwa nafkah itu adalah yang mencukupi. Itu sudah menjadi apa? Hal yang telah menjadi pandangan setiap istri, pandangan setiap keluarga, bahwa suami memberi nafkah yang mencukupi. Makanya Hindun mengatakan kepada Nabi SAW bahwa suaminya tidak memberikan kepada saya apa yang mencukupi. Ya. Tidak mencukupi saya dan tidak mencukupi apa? Anak-anak saya. Maka kemudian Nabi SAW ketika dia bertanya, bolehkah aku mengambil hartanya suami saya tanpa sepengetahuan dia? Maka Nabi SAW mengatakan boleh, ambil. Tanpa sepengetahuannya nggak apa-apa. Ya, tapi bil ma'ruf, yang mencukupi. Seberapa yang mencukupinya? Sesuai apa? Kebiasaan. Yang mencukupinya sesuai kebiasaan. Baik. Fa yalzam zauj nafaqata zaujatihi qutan wa sukna wa kiswatan bima yasluh limisliha. Maka wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya makanan, tempat tinggal,
dan pakaian yang sesuai dengan keadaan istrinya. Ya, yang sesuai dengan apa? Keadaan istrinya. Sehingga mungkin tidak sama antara wanita yang satu dengan wanita yang lain. Ada yang butuh mungkin pembantu, ada yang tidak. Ya, kalau misalnya anaknya banyak, masih kecil-kecil semua, setiap tahun punya anak, ya mungkin di situ bisa jadi wajib juga apa? Pembantu. Atau memang wanita itu, wanita yang kamu nikahi itu adalah wanita yang keluarganya semuanya ada apa? Ada pembantunya. Jadi dia memang dari keluarga yang apa? Semua anak-anak dari bapaknya wanita tadi, yang istri yang kamu nikahi dan keluarganya adalah orang-orang yang biasa pakai pembantu, dan engkau mampu gitu ya, maka ya itu menjadi hal yang bisa jadi wajib. Ya. Ini setiap orang tidak sama. Wasukna dan tempat tinggal, wakiswah dan pakaian. Pakaian juga sesuai apa? Kebiasaan. Kalau kebiasaan kita berapa? Sebulan sekali atau setahun sekali? Kayaknya tiap lebaran aja ya. Ya, tiap lebaran. Tiap lebaran tuh dia juga satu setel ya, misalnya udah butuh ini semuanya. Nah, ini sesuai dengan apa tadi? Bil ma'ruf, artinya sesuai dengan kebiasaan yang berjalan. Wa hadhihi nafaqatu tajibu lizawjallati fi ismatihi. Kalau istri itu berada di ismahnya, di dalam apa ya? Bersama dia. Tinggal bersama dia. Wa kadzalika al-mutallaqah talaqan raj'iyan. Begitu pula meskipun wanita itu sudah kamu cerai. Meskipun wanita itu sedang kamu cerai, istrinya dicerai. Tapi cerainya cerai apa? Raj'i. Tidak kemudian kamu sudah saya cerai berarti kamu tidak ada nafkah. Tidak. Karena cerainya masih cerai apa? Raj'i, masih istri. Ya, bahkan dia masih tinggal bersama. Maka di sini dia masih wajib mendapatkan apa? Nafkah. Madamat fil iddah. Selama dia masih dalam iddah. Wa amal mutallaqah al-ba'in. Adapun kalau cerainya cerai ba'in, yang sudah tidak bisa apa? Dinikahi lagi, kecuali harus menikah dengan laki-laki lain sampai dihubungi, maka kalau sudah cerai yang seperti itu tidak ada nafkah bagi dia, karena sudah bukan apa? Sudah bukan istrinya. Nah, kecuali kalau hamil. Ada nggak di sini ya? Oh ya ada ini. Afwan, dahului. Wala nafaqat alaha, tidak ada nafkah bagi dia. Wala sukna, tidak ada kewajiban tempat bagi dia. Sudah. Tidak ada lagi dia harus menyediakan apa? Tempat tinggal lagi. Illa antakuna hamilan, kecuali kalau dia dalam keadaan apa? Hamil. Sudah bukan istrinya, tapi hamil. Memang wanita hamil sah cerai. Sah, yang tidak boleh itu kalau dalam keadaan haid, ya kan? Sebagai yang sudah lewat. Kalau hamil nggak ada masalah karena sudah jelas dari sisi sahnya, maksudnya. Dari sisi perbuatan cerai tentu ini hal yang semestinya tidak dilakukan kecuali setelah dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Ya. Apalagi sedang apa? Hamil. Tapi seandainya terjadi, maka meskipun sudah bukan istrinya, tapi karena dalam keadaan dia hamil mengandung anaknya, maka dia wajib untuk mendapatkan, wajib bagi suaminya untuk memberikan nafkah. Nafkah apa?
makanan, pakaian, atau tempat. Yang mana ini? Ya semuanya. Masih butuh semuanya. Karena untuk kemaslahatan anaknya. Ya. Untuk kemaslahatan anaknya. Kalau nanti tidak makannya kurang atau kurang bergizi, akan berakibat kepada anaknya juga. Kalau tempat tinggalnya tidak disediakan, maka akan berakibat kepada anaknya juga. Ya. Nah, sampai melahirkan, ya kan? Nah, sampai kemudian dia melahirkan. Falaha an-nafaqah liqalihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin hatta yad'na hamlahun. Jika mereka adalah wanita-wanita yang hamil, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Sampai mereka melahirkan bayinya. Kalau ditinggal mati gimana? Suaminya mati. Wajib menafkahi enggak? Sudah mati ini. Kan masih ada hartanya. Suaminya mati. Istri dapat nafkah apa tidak? Ya tidak, tapi dapatnya warisan. Nafkah tidak ada. Karena hartanya suami sudah jadi apa? Sudah jadi warisan. Ya. Kecuali apa? Apa jemaah? Kecuali loh, kok nggak bisa jawab? Kecuali hamil tadi. Kecuali ditinggal mati oleh suami dan dia hamil. Anda katakan di sini wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin. Jadi kalau dia itu wanita yang hamil, maka wajib dinafkahi. Apakah karena dicerai sudah bukan lagi istrinya, atau karena sudah meninggal suaminya sudah bukan lagi istrinya juga. Tapi dia maka ada dari harta suami tadi yang dijadikan nafkah. Dijadikan nafkah untuk istrinya yang hamil. Ya. Kemudian masalah yang terakhir ini nafaqatul mamalik wal bahaim. Nafkah kepada budak dan kepada binatang. Mungkin kita bahas yang binatang, baca yang binatang saja karena yang budak kita enggak menjumpai lah ya. Kalau binatang kan punya banyak binatang. Katakan di sini yajibu ala man malaka bahimah it'amuha wasaqyuha wal qiyamu bisyu'uniha wa ri'ayatuha. Wajib bagi orang yang memiliki binatang untuk memberi makan binatangnya, untuk memberi minum, untuk mengurusi keperluannya, menjaganya. Urusi keperluannya itu apa? Ya, keperluannya mungkin perlu perlu berteduh, perlu kalau kasur ya nggak perlu ya. Perlu berteduh, perlu bersih, terjaga dari hal yang akan menyakiti badannya misalnya. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalat imra'atun nara. Ada seorang wanita yang masuk neraka. Kenapa? Fi hirrah. Karena sebab kucing. Rabatatha, yang dia mengikatnya. Falahiyya at'amatha, dia tidak ngasih makan. Walahiyya arsalatha, dia tidak melepas, cuma diikat aja. Ya, tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Nah, akhirnya dia mencari makan sendiri dalam keadaan terikat sampai akhirnya kehabisan. Ya, mencari makan sendiri dan tidak mampu. Kemudian hatta matat. Kemudian
akhirnya mati. Hatta mata, tapi ini hazla, mati sia-sia gitu ya. Nah, maka hadis ini menunjukkan yang punya binatang ya dia harus memikirkan makanannya. Fadalla dzalika ala wujubin nafaqah 'alal hayawan al-mamluk. Hal ini menunjukkan wajibnya menafkahi binatang yang dimiliki, li'anna dukhulal mar'ah an-nar, karena masuknya wanita ini ke dalam neraka, karena bisababi tarkil infaq, sebabnya adalah karena tidak mau memberikan infak kepada al-hirrah, alal hirrah, kepada kucing peliharaannya. Nah, ya. Terus gimana kalau tidak bisa ngasih makan? Wa misluha baqi wa misluha baqil hayawanat al mamlukah, dan yang semisal kucing adalah yang lain-lainnya dari binatang. Ini padahal cuma kucing yang mungkin tidak ada banyak manfaat ya, yang tidak diambil dagingnya gitu maksudnya. Mungkin hanya untuk apa? Dilihat, dipegang. Bagaimana kalau memang dia ingin mendapatkan manfaat darinya sehingga bisa dijual, bisa dimakan atau yang semisalnya. Maka masuk ke dalamnya adalah binatang-binatang yang lainnya. Wa in ajiza malikul bahimah 'anil infaq 'alaiha. Kalau si pemilik binatang tadi tidak mampu untuk memberi makan, apa ada binatang yang makannya banyak biayanya, tidak sampai tidak mampu, mungkin ada ya kayak kuda barangkali ya, kalau tidak mampu karena memang butuh makanan yang banyak, yang besar, mungkin lebih besar dari makanan dia, jika tidak mampu ujbira ala bai'iha atau ta'jiriha atau dzabhiha, ya, maka wajib bagi dia untuk menjualnya. Wajib bagi dia untuk menjualnya kalau dia tidak mampu. Ya. Atau dzabhiha, atau dia menyembelih. In kanat yuqal, kalau memang bisa maka mendingan disembelih aja. Daripada enggak dikasih makan, udah disembelih saja. Li'anna baqa'aha fi mulkihi ma'adamil infaq 'alaiha dzulmun. Karena kebersamaan binatang tadi bersama dia padahal dia tidak mampu memberikan makan, ini kedzaliman. Wa dzulmu, dan kedzaliman ini dalam agama kita tajibu izalatuhu, wajib dihilangkan. Tidak boleh ada kedzaliman meskipun kepada binatang. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk melengkapi pembahasan nafkah ya, yang karena ini dari kitab Fikih Muyassar, maka ya memang sedikit atau tidak, itu pun tidak kita baca semuanya ya, karena kita tambahkan dari referensi yang lainnya. Tapi kalau ingin yang lebih lengkap lagi maka tentunya masih panjang ya pembahasan ini, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggambarkan bagaimana para ulama dalam buku-buku fikih membahas masalah nafkah ya. Membahas masalah nafkah meskipun kita tidak membahasnya dengan sempurna dan detail, tapi mudah-mudahan mencukupi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.